Halo Bedikers. Kamu pasti nggak asing dengan polisi militer dan propos kan? Yup, kedua lini dinas dari TNI ini sangat sering dijumpai. Baik di jalan, acara kenegaraan, dan pastinya di kantor mereka tentunya. Tapi PM dan Provos ini nyatanya memiliki banyak perbedaan, baik dalam segi fungsi atau tugas yang dijalankan. Lantas sebenarnya apa sih perbedaan PM versus Provos? Gak perlu lama-lama lagi deh, mari kita bongkar. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Kamu pasti gak asing dengan slogan ini kan? Yup, slogan ini sangat melekat pada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Angkatan bersenjata kebanggaan tanah air ini terbagi menjadi 3 marga, yakni TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Dari 3 angkatan ini turut pula memiliki banyak kecabangan. Pembentukan kecabangan ini agar memaksimalkan peran dan tugas dari TNI sendiri. Salah satu kecabangan dari TNI adalah Polisi Militer atau yang disingkat PM. PM atau biasa juga disebut POM memiliki masing-masing komando pusat, yakni Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI AD, Puspom TNI AU, dan Puspom TNI AL. Salah satu ciri khas dari POM ini memiliki baret biru yang miring ke kiri. Baret ini digunakan POM dari seluruh marga TNI. Terdapat pula logo Satya Wira Wicaksana di lengan kanan dan logo bertuliskan PM pada lengan kiri. Baret yang miring ke kiri ini memiliki arti bahwa prajurit ini punya tugas keamanan, pengamanan, dan penegakan hukum. POM juga memiliki prajurit dengan baret yang dikenakan di sebelah kanan. Baret ini menandakan bahwa pasukan dalam kesiapan tinggi dan siap tempur. Kecabangan lain dari TNI adalah Provos. Dinas TNI ini terdiri dari Provos TNI Angkatan Darat, Provos TNI Angkatan Udara, dan Provos TNI Angkatan Laut. Ciri khas dari satuan ini yakni menggunakan baret yang dimiringkan ke sebelah kanan. Baret para anggota Provos disesuaikan dengan kesatuannya. Provos hanya menggunakan logo bertuliskan Prov di sebelah kiri saja. Tugas utama dari Provos adalah menegakkan kedisiplinan anggota TNI di lingkup kesatuan saja. Sampai di sini gimana? Kamu udah bisa bedain nggak? Nah, agar bisa menjadi anggota POM dan Provos, para pasukan TNI harus melewati berbagai macam tes dan pendidikan. POM TNI AD misalnya, langkah pertama dimulai dari lembaga pendidikan yang akan menyerahkan surat angkat. Dalam surat ini, calon diberikan sejumlah pilihan kecabangan sesuai keinginan masing-masing. Misalnya kecabangan infanteri hingga infanteri POM. Setelah mengisi angket, maka pihak POM dari pusat akan datang untuk melakukan penyeleksian. Syarat menjadi calon anggota POM minimal memiliki tinggi badan 174 cm. Mereka juga harus mengikuti tes jasmani dengan nilai yang diraih sebesar 73. Syarat selanjutnya, yakni para siswa mengikuti tes psikotes hingga tes materi seragam TNI. Dalam tes ini mereka wajib mengetahui seluruh seragam dari 3 marga TNI. Para peserta juga mengikuti tes Permildas atau Peraturan Militer Dasar, tes mengenai materi hukum TNI, dan tes kesehatan jiwa. Setelah dinyatakan lulus, para siswa baru akan menjalani pendidikan di Pusdikpom Cimahi, Bandung, Jawa Barat, dan menjalani serangkaian pendidikan. Dalam pendidikan ini, calon anggota POM akan dibekali banyak teori disiplin, penegak hukum, dan tata tertib di lingkungan masing-masing TNI. Selain itu, mereka juga dibekali berbagai macam praktik lapangan seperti latihan militer. Sementara Provos, proses pendidikannya dilaksanakan di Resimen Induk Kodam TNI Angkatan Darat yang tersebar di beberapa wilayah Nusantara. Untuk prajurit TNI Angkatan Udara, proses pendidikan Provos dilaksanakan di Skadron Pendidikan yang disingkat Skadik dan tersebar di wilayah Indonesia. Kalau TNI Angkatan Laut, proses pendidikan Provos di Markas Batalion Polisi Militer 2 Marinir. Dulunya, sekolah militer ini bernama Batalion Provos. Bagi TNI yang menjalani pendidikan Provos, dilaksanakan selama 6 minggu. Para prajurit yang mengikuti pendidikan dilaksanakan di lingkup masing-masing angkatan dan dibekali berbagai militer, baik yang bersifat pengetahuan maupun keterampilan, baik tentang hukum hingga perundang-undangan. Para calon Provos juga dibekali tata cara pengamanan fisik, penegakan disiplin, memelihara tata tertib, pengurusan tahanan militer,
hingga latihan militer. Pada dasarnya, POM dan Provos sama-sama bertugas untuk menjalankan kedisiplinan anggota TNI. Tapi kedua kecabangan ini memiliki perbedaan dalam menindak. Tugas pokok polisi militer menegakkan hukum dan tata cara tertib di lingkungan militer TNI. Berdasarkan surat keputusan Panglima bernomor Cap-1-3/2004, tanggal 26 Maret 2004. Tugas dan fungsi utama POM di lingkup TNI meliputi beberapa aspek. Nah, makanya nih, pasti kamu biasa lihat POM lagi sweeping di jalan kan? Mereka ini tengah memeriksa kelengkapan berkendara dari anggota TNI, mau itu anggota Provos, hingga komandannya sendiri. Gak peduli deh, semuanya disapu rata. POM juga sering muncul kalau lagi melaksanakan pengawalan, misal saat menyambut kedatangan presiden gitu. Nah, sementara tugas dan fungsi Provos adalah menindak anggota TNI yang melakukan kesalahan yang relatif kecil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Tapi Provos berhak menangkap anggota TNI yang melakukan tindak kriminal. Kemudian, membawa anggota yang ditangkap ke Detasemen Polisi Militer disingkat Denpom. Jika Provos itu sendiri melakukan tindak kriminal, maka yang akan menindak adalah POM. Selain itu, Provos juga berperan menertibkan atribut TNI seperti yang dilakukan POM. Misalnya anggota TNI yang memasang logo atau atribut di kendaraan pribadi mereka. Penggunaan logo atau atribut TNI pada kendaraan pribadi memang melanggar aturan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi udah jelas banget nih bedanya antara POM dan Provos. Sama-sama punya peran menegakkan aturan dan hukum, tapi porsinya lebih besar untuk POM pastinya. Siapa nih dari kamu yang bercita-cita menjadi anggota TNI? Pastinya sangat banyak banget deh yang pengen. Apalagi fasilitas yang diberikan setelah jadi anggota TNI sangat melimpah. Mulai dari rumah dinas, kendaraan dinas, tunjangan, dana pensiun, dan pastinya yang utama adalah gaji. Tapi kira-kira berapa sih gaji yang diterima POM dan Provos per bulannya? Ternyata lumayan banget loh. Anggota POM sendiri diisi berbagai pangkat dan jabatan. Dari yang terendah adalah letnan sampai tertinggi letnan jenderal. Pangkat letnan terendah sendiri memiliki gaji sebesar 2,7 sampai 4,4 juta rupiah. Sementara pangkat letnan jenderal sekitar 5,9 juta rupiah. Sementara Provos rata-rata diisi oleh TNI dengan pangkat prajurit kepala hingga kopral kepala. Pangkat prajurit kepala sendiri memiliki gaji 1,7 sampai 2,6 juta. Sementara kopral kepala mendapat gaji sebesar 1,9 sampai 2,9 juta. Beda jauh banget ya gaji POM sama Provos. Jadi kamu sudah bisa simpulkan perbedaan antara POM dan Provos. Walaupun fungsi dan tugasnya hampir sama, tapi memiliki perbedaan pastinya. Gimana menurutmu?